Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas modul 2.2.A.9 Koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. PSE adalah mengenai bagaimana kita menjalankan sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah tentang pengalaman apa yang akan dialami siswa, apa yang dipelajari siswa, dan bagaimana guru mengajar. Kita dapat merancang bagaimana sekolah dan ruangan kelasnya, bagaimana waktu belajar, ruangan-ruangan yang ada di sekolah, hubungan dengan komunitas sekolah, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan yang lainnya sebagai tempat pertukaran pengetahuan. Pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang diri sendiri, dan pengetahuan tentang orang lain yang berinteraksi dengan kita. Pengalaman-pengalaman tersebutlah membentuk bagaimana siswa memahami diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness based social emotional learning. Kesadaran penuh, mindfulness. Apakah kesadaran penuh itu? Menurut Kabat-Zinn, dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberi perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kata kunci, kesadaran, perhatian yang disengaja, saat ini, rasa ingin tahu, dan kebaikan. Artinya, ada keterkaitan antara unsur pikiran atau perhatian, kemauan yang bertujuan dengan rasa ingin tahu dan kebaikan pada kegiatan fisik yang dilakukan. Penelitian yang menunjukkan bahwa di dalam kondisi berkesadaran penuh terjadi perubahan fisiologi seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres, dan muncul perasaan tenang dan stabil. Dengan demikian, salah satu fungsi latihan berkesadaran penuh adalah menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Latihan berkesadaran penuh menjadi sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Ini termasuk bagi pendidik, murid, bahkan juga untuk orang tua. Latihan tersebut sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam pendidikan kita sejak lama, misalnya mengajak murid untuk hening dan berdoa sebelum memulai pelajaran, melakukan berbagai kegiatan literasi, mencintai alam, berolah seni maupun berolahraga, dan lain sebagainya. Kegiatan sehari-hari yang mengasah indera
dengan melibatkan mata, telinga, hidung, indera perasa, sensor di ujung jari, dan sensor di peraba kita. Nah, kegiatan-kegiatan seperti bernapas dengan sadar, bergerak dengan sadar, berjalan dengan sadar, dan menyadari seluruh tubuh dengan sadar dapat diawali dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menyadari napas. Pertama, marilah kita stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Take a deep breath, tarik napas dalam, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali napas masuk dan napas keluar. Ketiga, observe, amati. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Proceed, lanjutkan. Latihan selesai. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Mindfulness and well-being. Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being, kesejahteraan hidup adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Menurut Negrete and Noble, murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Perhatikan gambar hubungan mindfulness and empathy dan resiliensi. Kesadaran diri, penghargaan terhadap perbedaan dan empati, pemahaman diri dan orang lain yang lebih, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda dari orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, seberapa banyak gelar yang dimiliki seorang guru, kalau murid tidak paham bahwa gurunya peduli dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah dapat belajar dari gurunya. Koneksi, rasa aman, dan rasa percaya di antara guru dan murid akan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang lebih kondusif bagi pembelajaran. Perasaan aman dan rasa percaya dalam diri murid akan membantu murid dalam proses pembelajaran dan relasi dengan guru di sekolah. Murid dapat menumbuhkan kesadaran diri dengan perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik, dan berkesadaran sosial yang lebih baik yang didasarkan pada perhatian yang bertujuan akan membantu murid dalam memproses informasi secara lebih baik dalam proses pembelajaran. Jika murid dapat mengikuti proses pembelajaran secara lebih baik, maka secara perlahan tumbuh optimisme atau rasa percaya dalam dirinya. Ada banyak sekali penelitian yang menyatakan tentang pentingnya optimisme dalam mendorong keberhasilan pembelajaran.